Saya ngajak Anda untuk berdebat dalam masalah akidah, kita gunakan akal. Dan dia menyampaikan identitasnya, kalau saya adalah orang seperti ini, seperti ini. Berarti memang orang yang berakidah dengan menggunakan akal itu real. Kita yakin betul. Jadi dia membangun akidahnya itu pakai akal. Murni pakai akal. Jadi beliau mengambil pelajaran para penganut agama selain Islam itu berwarna-warni akidahnya. Ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, musyrikin juga punya banyak berhala yang berbeda-beda. Dan antara satu dengan yang lain sangat jauh berbeda keyakinannya. Hal yang sama juga terjadi di tubuh umat ini. Mereka yang mengambil akidah bukan dari ajaran Nabi SAW, bukan dari Al-Quran maupun hadis, maka mereka berwarna-warni keyakinannya. Sebagai contoh, misalnya yang paling sering kita bahas adalah Ahlul Kalam. Ahlul Kalam, mereka menjadikan referensi akidahnya adalah akal. Saya awalnya belum begitu yakin, masa sih ada orang yang menjadikan akal sebagai akidah. Sampai akhirnya di web konsultasisyariah.com, itu kan ada kolom kirim pertanyaan ya. Ada orang yang kirim pertanyaan, jadi bentuknya formatnya email. Dia nulis dalam bentuk email ke konsultasi syariah. Betul ternyata. Saya ngajak Anda untuk berdebat dalam masalah akidah, kita gunakan akal. Dan dia menyampaikan identitasnya, kalau saya adalah orang seperti ini, seperti ini. Masya Allah. Oh, berarti memang orang yang berakidah dengan menggunakan akal itu real. Kita yakin betul. Jadi dia membangun akidahnya itu pakai akal. Murni pakai akal. Nah, ketika Ahlul Kalam dia membangun akidahnya pakai akal, akal itu sifatnya gimana? Sifat akal. Anda yang punya akal kan tahu sifat akal ya. Apa sifat akal? Satu, nakal. Akal nakal enggak? Apa sifat akal? Hah? Bisa berubah. Bisa berubah. Bukti kalau akal bisa berubah gimana? Bisa hilang. Buktinya apa? Bisa hilang. Baik, apa lagi? Kontradiktif. Apa lagi? Ya. Tidak seragam. Ada lagi? Terbatas. Gak usah dicatat ya. Bapak Ibu kan tahu sifat akal itu kayak gimana. Akal bisa berubah. Kita mengakui itu. Apakah akal kontradiktif? Iya. Sehingga terkadang dia menyatakan A, di saat yang sama dia mengatakan B. Misalnya, berkaitan dengan keyakinan. Allah bisa dilihat di surga. Allah bisa dilihat di surga. Sebagian Ahlul Kalam mengatakan, ya kami percaya Allah bisa dilihat di surga. Dan secara logika itu nggak sulit. Tapi di saat yang sama ketika mereka ditanya, terus ketika melihat Allah di surga itu menghadapnya ke arah mana? Bingung dia. Kan nggak boleh mengatakan Allah di atas. Karena dia tidak boleh mengatakan, dia punya prinsip, mengatakan Allah di atas tuh nggak boleh. Sehingga kalau melihatnya ke arah atas, penduduk surga akan melihat Allah ke arah atas. Loh nggak boleh mengatakan Allah di atas. Akhirnya, ya pokoknya bisa dilihat gitu aja. Dan sebagian ada yang mentakwil melihat seperti mimpi. Melihat Allah seperti orang melihat mimpi. Orang ketemu seseorang di dalam mimpi itu kan tanpa arah. Pernah ketemu orang dalam mimpi, Pak? Anda pernah bermimpi?
Ketemu orang, ketemu saya pernah nggak? Misalnya Anda bermimpi ketemu siapa? Ketemu orang tua yang sudah meninggal atau ketemu siapa? Ya. Apakah Anda bisa bercerita arahnya mana? Tidak. Nah, mereka mentakwilnya kayak gitu. Seperti mimpi. Ketemu Allah seperti mimpi. Ya, tanpa arah. Padahal itu bukan mimpi, itu real. Karena surga itu bukan mimpi. Kemudian tidak seragam antara satu dengan yang lain. Dan ini bisa kita lihat bagaimana sengketa antara Mu'tazilah melawan Asy'ariyah. Oh, ini sengit banget ya. Dan karya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, apa judulnya? Yang beliau ketika berada di posisi fase yang kedua itu membantah Mu'tazilah. Itu membantah Mu'tazilah. Di mana beliau menyebutkan kejahatan dan keburukan logikanya Mu'tazilah. Kemudian akal sifatnya terbatas. Hal gaib tidak mungkin bisa dijangkau oleh akal. Sementara akidah itu gaib. Akidah itu objeknya hal yang gaib. Kalau bukan hal yang gaib, nggak perlu pakai keyakinan akidah. Contoh, coba Pak, sebelah kiri jenengan siapa Pak? Yakin? Jangan-jangan mimpi itu. Ketika di sebelah kiri kita ada orang yang kita kenal. Siapa dia? Si A. Saya kenal ini si A. Ya sudah, sentuh dia. Real nggak itu? Real. Coba dijiwit Pak. Dijiwit bener. Rasa loro loh. Berarti orangnya hidup. Ini perlu akidah nggak? Dalam keyakinan saya, di depan saya ini adalah manusia. Ini perlu akidah nggak? Hah? Kenapa? Terindra. Karena apa? Terindah. Saya tidak perlu mengatakan, saya meyakini 100%. Dengan seyakin-yakinnya, bahwa di depan saya ini adalah manusia. Tidak ada yang saya ragukan. Kecuali satu saja. Misalnya ya, saya masih meragukan satu, itu manusia bukan yang di pojok sana itu. Misalnya, seperti itu benar nggak? Kita tidak berbicara akidah lagi kalau nyata di depan mata, bisa Anda indra. Tapi ketika itu tidak bisa diindra, barulah keyakinan ini berbicara. Kamu percaya ada surga? Percaya. Dari mana kamu percaya yang tidak pernah terindra? Nah, itulah akidah berbicara. Itu nggak bisa pakai akal, karena akalnya terbatas. Dan kajian akidah, kajian masalah akidah, itu objek yang dipelajari gaib, hal-hal gaib. Itulah akidah. Kita percaya dengan hari kiamat, ada apa saja ketika di hari kiamat. Kita percaya dengan tanda-tanda hari kiamat, apa saja tanda hari kiamat, walaupun belum terjadi. Maka pada saat matahari sudah terbit dari barat, orang beriman nggak diterima. Kenapa? Karena sudah tidak gaib lagi. Orang setelah mati, dia melihat aneka kejadian-kejadian yang aneh, yang baru pertama kali dia jumpai, beriman diterima nggak? Tidak. Sehingga orang kafir, ketika dia melihat kejadian yang aneh pasca dia mati, dia sudah tidak bisa lagi beriman. Karena iman sudah tidak diterima. Ketika Nabi SAW usai perang Badar, beliau mendekat kemana? Ke sumur-sumur Badar. Kemudian jasadnya orang-orang kafir dimasukkan ke situ, terus dicaramai. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah kalian telah menjumpai apa yang pernah dijanjikan oleh Allah itu benar? Mereka nggak bisa jawab. Dan mereka telah menjumpai itu. Dari sinilah orang kafir ketika melihat kejadian aneh setelah dia mati, mau beriman nggak? Nggak bisa. Bahkan Fir'aun ketika sudah tenggelam, lalu dia beriman, diterima nggak? Tidak. Karena yang gaib sudah ditampakkan. Artinya kajian akidah itu
gaib. Nah, kayak gini kok pakai akal, maka akal mengatakan tidak masuk akal. Orang belajar akidah pakai akal, akal akan mengatakan ini nggak masuk akal. Masuk akidah kok pakai akal. Wallahu a'lam.